warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bu Ica. Untuk pelajaran kelas 10 kita masuk ke materi kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pertemuan yang kedua. Akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, di sini lewat video ini ada pengertian kebutuhan, macam-macam kebutuhan manusia, alat pemuas kebutuhan, macam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang menjadi masalah ekonomi itu adalah ketika ada kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Kayaknya di sini ada gambar minyak ya, kita pernah kelangkaan minyak. Di sini kita pernah mengimpor bahan-bahan pokok, lalu kita kekurangan air bersih. Dilihat bisa kalinya ya. Oke, lanjut. Kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan itu adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan itu apabila tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Jadi kalian harus bisa bedakan ya, mana kebutuhan, mana keinginan. Lanjut ke macam-macam kebutuhan menurut intensitas. Ada 3. Pertama, kebutuhan primer, yaitu yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidup kita. Contohnya pangan, sandang, papan. Ada gambarnya. Di situ makanan. Lalu muncul kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contohnya telepon dan angkutan umum. Dan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, kebutuhan yang akan barang-barang mewah. Contohnya mobil mewah dan kapal. Macam-macam kebutuhan menurut waktunya ada 2. Ada kebutuhan sekarang, yang kebutuhannya yang harus dipenuhi sekarang juga, contohnya seperti obat untuk orang yang sedang sakit. Lalu kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang, contohnya tabungan. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik kita, contohnya makanan, olahraga, dan istirahat. Ada juga kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang sifatnya rohani berhubungan dengan jiwa manusia. Contohnya beribadah menurut agamanya masing-masing, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu berarti kebutuhan perseorangan. Contohnya di sini adalah alat bantu dengar untuk tunarungu, kacamata, dan kursi roda. Kalau yang kolektif ini adalah kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Setelah macam-macam kebutuhan kalian sudah tahu, lanjut ke alat pemuas kebutuhannya. Alat pemuas kebutuhan manusia itu sering disebut dengan barang. Barang dapat berupa benda atau goods dan jasa atau service. Jenis barang menurut cara memperolehnya ada barang ekonomi dan ada barang bebas. Ekonomi berarti kita perlu pengorbanan tertentu. Biasanya berupa uang. Kita bayar dulu, kita beli dulu. Contohnya di sini adalah makanan, pakaian, dan perhiasan. Kalau barang bebas, pemuas kebutuhannya tersedia hampir tidak terbatas. Contohnya udara untuk bernafas, es yang ada di kutub.
Jenis barang menurut kegunaannya ada barang konsumsi, barang yang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat kita ambil, contohnya makanan, minuman, pakaian, bisa langsung kita pakai. Tapi kalau barang produksi itu barang yang berguna untuk menghasilkan barang lain. Sini contohnya mesin jahit, cangkul. Jenis barang menurut proses produksinya ada 3. Ada barang mentah atau bahan baku. Barang mentah ini bahan dasar untuk membuat barang lain, misalnya seperti kapas, pohon, ya, hasil tambang. Lalu jadilah barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya kain untuk membuat pakaian. Lalu barang jadinya ini adalah produk akhir yang telah melalui proses pengolahan. Kalau di samping contohnya adalah dari pohon ke kayu, lalu ke furnitur rumah tangga. Jenis barang menurut hubungan dengan barang lain ada 2. Ada barang substitusi dan barang komplementer. Kalau substitusi, jadi kebutuhan ini saling menggantikan. Jadi kalau nggak ada gas, kita pakainya minyak tanah dulu ya kan. Lalu kalau barang komplementer itu barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakainya bersama-sama. Contohnya seperti mobil dengan bensin. Oke, yang terakhir, barang menurut kegunaannya ada kegunaan bahan dasar. Elementary utility. Artinya, suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Contohnya di sini adalah pasir kuarsa, ya, digunakan untuk membuat kaca. Lalu kebutuhan bentuk atau form utility, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Misalnya, kegunaan sebatang kayu akan meningkat setelah diubah menjadi kursi. Yang ketiga, kegunaan waktu atau time utility, artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya jas hujan dipakai saat musim hujan. Kegunaan tempat atau place utility, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, perahu berguna ketika berada di lautan. Kegunaan kepemilikan atau ownership utility, artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Misalnya, jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada seorang dokter. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai kelangkaan. Jadi kelangkaan itu hubungan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi inti masalah ekonomi itu gimana caranya manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Itu yang akan di ekonomi. Lalu muncul kelangkaan atau scare, kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya atau uang ya di sini untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Faktor yang menjadi penyebab kelangkaan, pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam, ya kan? Alam sudah menyediakan segala bentuk benda yang bisa kita manfaatkan. Contohnya di sini seperti minyak bumi, yang kita tahu barang-barang tambang itu memerlukan waktu beribu tahun untuk memperbaharuinya. Jadi kita harus gunakan dengan hemat.
Kelangkaan bisa terjadi karena kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia itu sendiri. Jadi manusia harus berhati-hati menggunakan SDA yang tersedia. Jangan sampai menebang hutan tidak terencana, mengakibatkan hutan menjadi gundul, akhirnya banjir, longsor. Penyebab yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan SDM-nya ya, sumber daya manusianya, kekurangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau bahkan modal, dan faktor-faktor yang semua orang bisa punya rumah sekarang. Lalu, peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Sumber daya langka atau terbatas dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada sumber daya alam, misalnya bahan bakar, air, udara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya manusia atau tenaga kerjanya, dan modal bisa berupa. Usaha manusia untuk mengatasi kelangkaan sumber daya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun skala prioritas, yakni membuat daftar kebutuhan mana yang perlu didahulukan, yang lebih mendesak daripada kebutuhan yang lain. Yang kedua adalah menggunakan alat pengganti pemenuhan kebutuhannya. Cari penggantinya. Lalu yang ketiga, melakukan penghematan dalam menggunakan sumber daya yang termasuk langka atau terbatas. Beberapa perilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap sumber daya yang terbatas adalah sebagai berikut. Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien bisa dilakukan dengan cara mengubah bentuk benda untuk meningkatkan nilai hasil, mengkombinasikan kegunaan benda, memperbaiki barang yang rusak, atau mendaur ulang barang bekas, dan mengadakan tebang pilih dalam pemanfaatan hasil hutan dan mengadakan reboisasi. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, mengelola dan mendayagunakan sumber modal dengan tepat. Oke, kita lanjutkan ke biaya peluang. Harus tahu apa itu biaya peluang, atau istilah ekonominya adalah opportunity cost. Jadi, biaya peluang itu adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Gitu. Jadi, karena kalian milih pilihan lain, muncullah yang namanya biaya. Ada lagi namanya biaya sehari-hari. Jadi pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Sehari-hari ya, kalau kalian mau ke sekolah, kalian butuh ongkos, gitu kan, butuh jajan, itu yang dinamakan dengan. Lalu muncul lagi yang namanya biaya eksplisit dan biaya implisit. Kalau eksplisit ini biaya yang benar-benar jelas kalian keluarkan. Contohnya seperti biaya sehari-hari tadi. Tapi kalau biaya implisit ini sama dengan biaya peluang, yang artinya sebenarnya kalian nggak mengeluarkan sesuatu, tapi kalian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Itu namanya biaya peluang. Tidak kasat mata ya kalau implisit. Lalu lanjut ke laba akuntansi. Ini nanti belajar akuntansi di kelas 12 adalah pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit. Ingat, biaya eksplisit tadi adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan. Laba ekonomi adalah pendapatan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Jadi tidak hanya biaya yang benar-benar dikeluarkan, tapi juga
resiko-resiko dan kerugian itu diperhatikan kalau di dalam laba ekonomi. Contoh biaya peluang di sini adalah Hadi ditawari bekerja di suatu perusahaan, gajinya 1.500.000 per bulan. Di sisi lain, Hadi memiliki kemampuan secara skill dan modal untuk melakukan produksi suatu barang dengan peluang mendapatkan laba sebesar 5 juta per bulan. Nah, yang namanya biaya peluang tuh yang mana? Lihat dulu Hadi ini memilih yang mana. Ketika Hadi memilih untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji 1.500.000, berarti biaya peluang dia adalah 5 juta per bulan. Jadi biaya yang sebenarnya nggak dia keluarkan tapi dia kehilangan kesempatannya gitu kan. Dan kebalikannya, ketika si Hadi ini memilih untuk memproduksi sesuatu dengan labanya kira-kira 5 juta per bulan, berarti dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gaji sebesar 1.500.000 di suatu perusahaan tersebut. Peluang dari kelangkaan ya, dimana tadi kebutuhannya banyak, tidak terbatas, tapi alat pemuasnya terbatas, menyebabkan alokasi produksinya terbatas. Kelangkaan bisa terjadi karena SDA sumber daya alam yang terbatas, rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia itu sendiri, bisa terjadi karena terbatasnya kemampuan manusia untuk mengelola SDA dan kebutuhan manusia yang meningkat dengan cepat. Itu penyebab dari kelangkaan. Nah, kelangkaan ini menimbulkan pilihan ya. Nah, muncullah makanya istilah biaya peluang. Nah, biaya peluang ini terkait dengan laba ekonomi tadi ya, karena laba ekonomi itu selain biaya eksplisit juga ada biaya implisitnya. Jadi, resikonya pun diperhitungkan. Jadi, kesempatan kalian untuk mendapatkan sesuatu hilang. Lalu biaya peluang berbeda dengan biaya sehari-hari ya. Kalau tadi biaya sehari-hari, biaya yang benar-benar kalian keluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau biaya peluang sebenarnya tidak kalian keluarkan, tapi kalian kehilangan kesempatan. Nah, laba ekonomi berbeda dengan laba akuntansi. Kalau laba ekonomi tadi ada resiko yang diperhitungkan, sedangkan laba akuntansinya hanya memperhitungkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sudah selesai materinya, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.